Keluaran pasal 33 ayat 7-17. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini masih berhubungan dengan minggu lalu ya. Minggu lalu tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Musa membuat tabernakel atau kemah suci ya. Dan kemudian Tuhan suruh juga perabot-perabotnya apa, seperti menorah, apalagi bejana pembakaran, ukupan di ruangan kudus, dan membuat tabut perjanjian di ruang maha kudus ya. Itu Tuhan bicarakan sama Musa waktu Musa berada 40 hari di atas Gunung Sinai ya. Gunung Sinai ini terletak di daerah Mesir ya, jadi bukan di Israel. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Mesir, dan bahasa lainnya di Alkitab Gunung Horeb. Jadi Gunung Sinai itu Gunung Horeb ya. Dan juga kalau bahasa Arab, kalau orang Mesir mengatakan itu Jabal Musa. Jabal itu gunung ya. Jadi gunungnya Musa. Kenapa orang Mesir atau Arab mengatakan gunungnya Musa padahal Gunung Sinai atau Gunung Horeb ya? Karena disitulah hamba Tuhan yang luar biasa, Musa, berbicara dengan Tuhan seperti dengan sahabat ya, face to face. Padahal Tuhan katakan, tidak ada seorang pun dapat melihat wajahku kalau dia tidak mati. Tapi karena Tuhan mengasihi Musa, Musa tidak mati. Padahal dia berhadapan muka ya. Nah, itu karena
kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita kembali ke bacaan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Kejadian sebelumnya, ketika Musa sedang menerima 10 hukum Taurat yang Tuhan tulis sendiri dengan tangannya di atas 2 loh batu, dan kemudian Tuhan memesankan kepada Musa, nanti kau turun dari Gunung Sinai, bikin ya tabernakel, angkatlah Harun kakakmu dan anak-anakmu menjadi imam besar dan imam-imam, dan buatlah pakaian imam dan lain sebagainya. Itu Tuhan sendiri yang rancang ya, Tuhan sendiri yang mendesain dan menyampaikan langsung sama Musa. Dan waktu berbicara dengan Musa di puncak Gunung Sinai, orang Israel yang ada yang sedang berkemah di dekat Gunung Sinai itu, mereka berpikir gini, ini Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Dan memang dia ada 40 hari ya di atas gunung, jadi lama ya. Akhirnya bangsa Israel mulai bercabang pikirannya. Mereka pikir Musa tidak turun-turun, ini mungkin dia sudah mati di atas Gunung Sinai ya. Jadi mereka datang ke Harun kakaknya Musa, bikinkan kami patung supaya kita sembah, karena kita mau menyembah Tuhan, tapi Tuhan kita tidak kelihatan. Nah, mereka ingat waktu mereka menyembah dewa-dewa orang Mesir, yaitu patung lembu. Patung lembu itu adalah karena di Mesir lembu itu atau sapi itu binatang suci ya. Jadi orang Mesir tidak boleh makan sapi karena itu dianggap suci, dewa mereka ya. Itu yang orang-orang Israel ingat waktu mereka sedang berkemah selama 1 tahun ini ya di kaki Gunung Sinai. Ada 1 tahun ya. Jadi cukup lama. Kenapa lama? Karena Tuhan lagi mau melatih bangsa pilihannya itu untuk beribadah, ya. Makanya Tuhan perintahkan Musa buat tabernakel atau kemah suci, ya. Tetapi Tuhan sedang berbicara di puncak Gunung Sinai dengan Musa, bangsa Israel, karena tidak sabar memaksa Harun kakaknya Musa untuk membuatkan patung emas, patung lembu emas untuk mereka sembah, seperti waktu mereka masih jadi budak di Mesir. Dan Harun juga mengikuti, kalau menurut cerita ya, karena dia punya saudara ipar yang namanya Hur, dibunuh oleh orang Israel. Mereka mengancam gini, kalau kamu tidak buatkan kami patung, nanti nasibmu seperti keluargamu yang lain. Mereka sudah contoh, mereka bunuh Hur. Hur itu waktu peperangan itu ya, yang menopang tangannya Musa pegang tongkat. Itu saudara iparnya ya, jadi suaminya Miriam. Itu dibunuh, sehingga dengan ketakutan terpaksa Harun membuatkan patung emas, patung lembu emas, dan kemudian orang Israel rame-rame menyembah. Itulah yang dilakukan sehingga mereka bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, dan waktu mereka melakukan itu Tuhan marah sekali. Padahal pada waktu itu Tuhan sedang bicara dengan Musa di Gunung Sinai ya, di atas gunung. Musa turun sekarang karena bangsa Israel ini betul-betul tegar tengkuk. Mereka sedang menyembah berhala. Mereka sedang membuat patung lembu untuk mereka sekarang ini sedang menyembah. Musa kaget. Padahal Musa barusan pesan, saya mau ketemu Tuhan kita. Tetapi inilah, mereka tidak sabar menunggu ya. Musa turun dari gunung. Dan kemudian ketika Musa turun melihat keadaan itu, Musa marah sekali sehingga dia membuang 2 loh batu itu. Pada 2 loh batu itu tulisan tangannya Tuhan ya, tentang 10 hukum itu. Dan setelah itu Musa perintahkan itu 2 loh batu yang sudah hancur itu ya, kemudian
Musa suruh itu patung lembu emas dibakar, cair kembali. Cair menjadi emas, kemudian Musa paksa minum itu air emas. Tentu mati ya, minum cairan emas yang dibuat dari patung itu. Kenapa demikian? Karena itu juga perintah Tuhan ya melalui Musa. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 32, ditulis begitu. Sesuai dengan perintah Tuhan, Musa melakukan itu. Kemudian Musa berkata, siapa yang masih setia menyembah Tuhan, kumpul dekat saya. Dan ternyata hanya orang-orang suku Lewi. Padahal mereka ada 12 suku ya. 11 suku yang lain tidak mau kumpul dengan Musa. Yang kumpul dengan Musa hanya suku Lewi. Padahal Musa maksud kalau mereka tetap setia menyembah Tuhan Allah, mereka datang ke Musa. Tapi yang 11 suku ini memang keras kepala ya. Mereka lebih baik menyembah patung lembu emas itu. Akhirnya Musa memutuskan karena perintah Tuhan, hai orang suku Lewi, hai anak muda, pegang kamu punya pedang. Pegang kamu punya pedang, sekarang masuk di tiap-tiap kemah suku-suku lain, bunuh semua orang-orang mudanya. Jadi singkat cerita, disitulah mati 3.000 orang. Gara-gara menyembah patung lembu emas. Tuhan murka dan hasilnya 3.000 orang muda Israel mati. Itu terdiri dari 11 suku ya. Tetapi yang anak-anak dan yang masih remaja tidak dibunuh ya. Cuma yang 20 tahun ke atas. Jadi di sini kita belajar ya bahwa Tuhan itu tegas. Kalau kita melanggar hukum-hukumnya, terutama menyembah berhala seperti dilakukan umat Israel. Mereka harusnya menyembah Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, tetapi mereka menyembah berhalanya orang Mesir. Tuhan tentu marah. Jadi pelajaran buat kita, janganlah kita menyembah Allah lain. Janganlah melakukan okultisme, pergi ke dukun-dukun, mengikuti atau membaca horoskop, zodiak, itu dilarang Tuhan ya. Membaca telapak tangan atau pergi ke wepang, itu semuanya itu menyembah berhala. Itu contohnya. Pergi ke Gunung Kawi untuk minta kekayaan, pesugihan, itu tidak boleh. Itu Tuhan akan benci. Dan jangan sampai seperti orang Israel, Tuhan musnahkan. Ya. Dan sampai Tuhan bilang begini sama Musa. Karena bangsa ini mengkhianati saya hapus mereka. Jadi saya akan memberkati keturunanmu Musa. Karena Musa yang tetap setia dengan suku Lewi ya. Tetapi Musa bilang, jangan Tuhan. Kasihani, ini bangsa pilihanmu. Jangan-jangan nanti orang Mesir dengar katanya dibebaskan dari Mesir. Tetapi ternyata sampai di Gunung Sinai, di padang gurun, Tuhan sendiri membunuh mereka. Itulah doa Musa ya, tapi itu terdapat di pasal sebelumnya. Tapi Tuhan tetap marah. Bahkan Musa bilang begini, Tuhan, kalau kau membinasakan umat Israel yang 11 suku itu, hapus namaku. Tuhan bilang, Musa bilang sama Tuhan, hapus namaku dari kitab kehidupan. Hebatnya Musa ini untuk membela bangsa Israel yang keras kepala, yang mengkhianati Tuhan, dia rela mengorbankan nyawanya. Ya, ini adalah profetik tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan anak domba Allah yang berkorban di kayu salib. Musa ini adalah profetik Tuhan Yesus di perjanjian lama, di mana dia berkata, Bapa, hapus saya dari namaku di kitab kehidupan. Artinya dia mati dan masuk neraka ya. Itu demi dia membela bangsa Israel yang Tuhan sudah marah. Ini hebat ya. Makanya di kitab Ibrani dikatakan,
Musa itu ciri khasnya ada dua. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang lemah lembut. Lemah lembut artinya dia kuat meskipun dalam keadaan tekanan ya. Dia rela mengorbankan nyawanya. Jadi kemudian sesuai dengan pembacaan kita tadi, Tuhan tetap marah. Tidak. Musa, sekarang kau pergi ke tanah perjanjian, bawalah, kalau kamu mau bawa, itu bangsamu. Sampai Tuhan bilang itu bangsamu. Karena Tuhan sudah menolak bangsa Israel menjadi bangsanya. Dia mau memilih keturunan Musa menjadi bangsa pilihan yang baru. Tidak tahu apa namanya ya. Tetapi tentu nama Israel. Karena janji ini Tuhan sudah berikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Yakub itu adalah bapaknya 12 suku ya. Tetapi Musa tetap membujuk Tuhan. Tuhan, kasihanilah mereka. Sebab itulah bangsamu. Musa ulang-ulang membujuk Tuhan dengan mengatakan itulah bangsamu. Padahal Tuhan sudah menolak loh. Tapi kita lihat di pembacaan kita hari ini, akhirnya Tuhan mau terima ya bujukan Musa. Coba tidak ada Musa, mungkin tidak ada lagi bangsa Israel hari ini. Tuhan lenyapkan dari muka bumi. Jadi kita belajar ya, memang Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kita memang memberontak kepada Tuhan, jangan-jangan nasib kita nanti seperti bangsa Israel ya. Tetapi untung ada seorang Musa yang membela. Sehingga Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Israel ini. Apa pelajarannya? Yaitu kalau kita tetap bersandar pada Tuhan Yesus anak domba Allah, kita akan tetap selamat dan kita akan masuk tanah perjanjian kita, yaitu sorga yang kekal. Kemudian selanjutnya, waktu Tuhan memerintahkan Musa, bawa ini bangsa ini ke tanah perjanjian. Aku akan mengirim seorang malaikat menyertai kamu. Sehingga nanti ketika kamu berhadapan 5 kerajaan di tanah perjanjian, malaikat ini akan menolong kamu. Tapi apa jawab Musa? Itu yang kita baca tadi. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak mau jalan Tuhan. Kami tetap di Gunung Sinai. Kami tetap di padang gurun ini. Kalau Tuhan tidak menyertai. Musa seakan-akan berkata begini, itu malaikat kami tidak perlu. Yang kami perlu kau Tuhan. Luar biasa ya. Itu terkenal dengan lagu ya. Ada lagu yang diciptakan. Ku tak mau berjalan kalau Tuhan tidak menyertai. Itu dari ayat ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar dari pribadi Musa ini ya. Hamba Tuhan yang luar biasa. Dia rela berkorban untuk bangsa Israel. Kedua, dia berdoa, dia bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat ya. Marilah kita juga demikian. Bagaimana caranya? Tiap pagi kita masuk saat teduh, yaitu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Alkitab, dan melakukan sambil kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu namanya saat teduh ya. Ketika kita saat teduh, kita seperti Musa berbicara dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai sebagai seorang sahabat. Sehingga ada hamba Tuhan mengarang lagu, yaitu Yesus Sobat yang Setia. Dan ada lagi lagu, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Ini lagu sebenarnya berdasarkan Musa itu seperti berbicara sebagai seorang sahabat dengan Tuhan. Marilah kita contoh pribadi hamba Tuhan yang luar biasa Musa ini, yang merupakan profetik tentang Tuhan Yesus di perjanjian lama, yaitu kita selalu saat teduh setiap hari kita jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Biarlah roh-Mu yang di dalam aku Tuhan, yang membuat kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Nanti Oma Palar lebih menyempurnakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah, saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya melanjutkan apa yang Opa tadi sudah bawakan ya. Pembacaan dari Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 17. Ya. Saya renungkan apa yang dibaca, yang dibawakan kitab yang kita baca, dan apa yang dibawakan Opa. Saya mengambil dari sisi seorang Musa, pribadi Musa yang Tuhan pilih memimpin bangsa Israel. Di situ ada sesuatu yang kita harus contoh sebagai seorang pemimpin yang Tuhan tunjuk memimpin bangsanya. Kalau saya ambil garis besarnya, patutlah kita generasi zaman sekarang mencontohi Musa sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dia menjadikan dirinya sebagai penengah antara orang yang antara Tuhan menugaskan dia memimpin bangsa Israel, dan dengan dia bertanggung jawab atas bangsanya terhadap Tuhan. Kita perlu mencontohi hal ini. Saya renungkan sangat dalam secara seorang pemimpin di dalam Tuhan. Kita sudah tahu cerita yang kita baca dari Keluaran ini sudah beberapa minggu. Tapi mari saat ini kita melihat seorang pribadi Musa. Saya tidak ulangi apa yang Opa katakan tadi, tapi saya lebih melihat kehidupan yang terbaik yang Tuhan berikan pada Musa yang ditugaskan, dan apa yang Musa lakukan yang terbaik pada Tuhan, apa yang Tuhan suruhkan, yang tugaskan kepada dia. Pertama kita harus tahu, pertama ada di situ Tuhan, bagaimana Tuhan menyuruh bagaimana Musa menempatkan dirinya di tempat tugas yang Tuhan tugaskan, yaitu memimpin bangsa Israel. Saya percaya bagaimana sikap Musa menunjukkan dirinya pada bangsa Israel. Bagaimana dia membela bangsa Israel, bagaimana dia mengenal bangsa Israel begitu lama dari Mesir sampai masuk pada pengembaraan di padang gurun. Secara manusia kita melihat Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsanya. Di situ ada timbal balik sebagai manusia, ada juga di situ hal-hal yang sebagai manusia yang memimpin begitu banyak bangsa Israel juta ya. Di situ ada sikap Musa yang saya sangat terkesan. Bagaimana dia menempatkan dirinya di dalam bangsa Israel. Bagaimana dia memimpin bangsa ini dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan pada dia, dan dia ada urapan yang besar sebagai anak Tuhan, sebagai yang Tuhan tugaskan pada dia. Bagaimana urapan itu menjadikan dia dilihat oleh bangsa Israel sebagai seorang pemimpin. Saya tidak panjang di situ bagaimana urapan itu yang diberikan pada Tuhan, pada Musa, dan dia menempatkan itu di bangsa Israel.
Dan kita saatnya melihat bagaimana Musa, kita tahu, membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Saya tidak ulangi, tapi yang kita lihat di bagaimana hati Musa sebagai seorang pemimpin, ya, bagaimana dia membela. Saya renungkan sedikit bahwa bagaimana Musa menjadikan bangsa Israel miliknya, dan bangsa Israel pun menjadikan Musa adalah milik mereka. Di situ ada timbal balik sebagai pimpinan terhadap bangsanya dan bangsanya terhadap pimpinan. Di sini kita harus contoh, ya. Itu yang pertama, sampai keluar. Tadi kita baca cerita Tuhan, Musa membela bangsanya. Musa adalah seorang yang diurapi Tuhan, yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Di sini Tuhan melihat hati Musa. Dan kita baca bagaimana Tuhan terhadap bangsa Israel. Cerita ayat ini menampakkan bahwa Tuhan sangat menyesal, sangat sakit hati dengan sikap bangsa Israel terhadapnya. Bagaimana mereka tidak menuruti apa yang Tuhan katakan. Saya tidak ulangi di situ, kita sendiri sudah baca. Sampai begitu sakit hatinya Tuhan. Tapi mari kita lihat pribadi Musa. Dikatakan dia membela bangsanya. Dan dia tahu juga, bukan saja bangsanya dia tahu, tapi bagaimana Tuhan terhadap bangsanya. Dia tahu. Disinilah titik yang paling untuk saya yang sangat-sangat menentukan hati Musa, yang perlu kita lihat bagaimana sikap seorang pemimpin, ya, yang ditunjuk oleh Tuhan. Dengan sikap ini, mari Bapak Ibu di rumah, sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan, mari kita mencontohi Musa. Dia menempatkan di posisi mana yang seharusnya. Dia jadi penengah antara Tuhan dan bangsanya. Di situ Tuhan sangat memberkatinya, sampai seakan-akan Tuhan tidak memperhitungkan lagi bangsanya. Tetapi kita lihat pengorbanan Musa, pengorbanan seorang pemimpin. Sekarang yang menjadi tanda tanya, apa yang kita baca itu, kita sebagai pengikutnya, apabila kita ada di hal yang demikian, apa yang kita contoh di situ? Inilah seorang Musa. Dia berani berkorban. Dia berani mengatakan pada Tuhan yang memberkati dia, kalau Tuhan tidak memberkati kami, kami tidak akan berjalan. Kalau dia mau secara manusia, dia mengatakan egoisnya, dia tidak akan. Karena ketakutan, karena rasa bersalahnya bangsanya, dia tidak akan bela. Karena dia tahu Tuhan sangat berkuasa. Tapi saya percaya dengan apa yang dia lakukan, disitulah yang titik yang disitulah Tuhan melihat hati Musa. Ya, Tuhan tidak melihat bangsanya yang begitu menyakitkan, tapi Tuhan melihat hati Musa. Itu yang menjadi perenungan saya pada siang ini. Yang begitu dalam. Apakah yang Musa lakukan ini menjadi contoh bagi kita generasi sekarang? Kita harus menempatkan apa yang di hidup kita, apa yang Musa lakukan terhadap Tuhan mewakili bangsanya. Saya tidak ulangi banyak hal bagaimana dia berkata kepada Tuhan. Dia mendamaikan dengan caranya dia. Tuhan, kalau Engkau menyertai aku, bagaimana aku bisa jalan tanpa bangsamu? Bangsamu sendiri yang Engkau memilih. Bagaimana orang dapat melihat kasih karunia yang Engkau miliki, yang Engkau berikan pada aku, untuk yang aku miliki dan orang lain dapat melihat.
kalau aku berjalan sendiri. Di situ Bapak Ibu ada hal yang luar biasa saya renungkan dalam-dalam. Hati seorang pemimpin. Ini harus kita contoh untuk generasi kita. Berani berkorban. Tapi yang pertama kalau saya renungkan, bagaimana Musa mendidik dirinya untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun dia didik dan merasa mereka memiliki Musa. Itulah pembelaan Musa di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita contohi Bapak Ibu di rumah. Tuhan, di sini kita lihat juga pribadi Tuhan. Kadang-kadang kita melihat Tuhan ya dan tidak, dosa dan tidak. Tuhan sangat-sangat, kehidupan Tuhan seperti kita juga. Ada perasaan, ada emosional juga, ada belas kasih. Tuhan tidak mempergunakan yang seperti kita pikirkan, dosa dan tidak, benar dan tidak. Tuhan itu sangat manusiawi dan sangat juga berotoritas sebagai seorang Tuhan, sebagai pribadi Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana Musa dan bagaimana Tuhan. Di situ ada sisi-sisi yang Tuhan menyatakan dirinya. Mau seperti dia katakan, aku untuk zaman kita ya, aku tidak seperti yang kamu duga dan seperti yang kamu pikirkan. Karena saya mengtarik di situ ya makna satu kesimpulan kita zaman sekarang melihat Tuhan di sisi yang salah, sedikit salah saya katakan, karena kita selalu melihat Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa disentuh. Ya, Tuhan hanya melihat kita dosa dan tidak, benar dan tidak. Tuhan tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan adalah pribadi yang sungguh benar, ya Tuhan, tapi juga seorang pribadi manusia. Tuhan sangat melihat kita, apakah kita mau, apakah kita mengerti pribadinya. Itu sebenarnya inti yang Tuhan mau lihat. Ya, Tuhan mau lihat bagaimana kita mengerti Dia, bagaimana kita menempatkan Dia di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau tahu Bapak Ibu di rumah. Saya sekeluarga dan saya pribadi mencoba hal ini merenungkan dan kami praktekkan. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada posisi-posisi keadaan yang kami tidak tahu apa-apa. Tuhan tolong. Di situ Tuhan nyatakan dirinya, aku membantu. Aku membantu kamu di posisi yang mana. Ya, kadang-kadang sebagai manusia kami putus asa, tidak tahu karena kami salah sendiri. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan datang. Bukan kita yang datang, tapi Tuhan yang datang. Kadang-kadang juga kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita pikirkan, kita tahu Tuhan benar, tetapi kebenaran yang tepat pada momen yang tepat juga itu membuat kita kadang-kadang salah. Jadi kesimpulan di sini Bapak Ibu di rumah, Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu segalanya. Kita membuat Tuhan di dalam hidup kita, bukan hanya sebagai melaporkan ya, dan kami sebagai manusia meminta Tuhan berbicara. Tidak segampang itu Bapak Ibu. Tuhan mendidik kita, memelihara kita sesuai karakter kita masing-masing, sesuai gambar keluarga kita. Saya tidak bisa gambarkan di sini, tapi saya mau katakan saja sebagai pengalaman kehidupan kami, sangat berpengalaman. Tetap saya harus katakan, kita tidak akan bisa melihat pribadi Tuhan kalau kita tidak intim dengan Dia. Pribadinya sungguh luar biasa. Saya tidak bisa mau menggambarkan, tapi luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang tidak katakan kita tidak mudah mendekati, tapi Tuhan yang datang. Kadang-kadang kita ketakutan kita sudah tahu salah kita, tapi kita sudah tahu dosa kita, itu yang membuat kita ketakutan. Padahal Bapak Ibu di rumah, Tuhan menerima kita ada apa adanya. Yang Tuhan mau, mari datang kepada aku. Mengertikah kamu? Mengakukah kamu
Maukah kamu itu saja, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah? Kita adalah anak-anaknya, ya. Mari kita lihat pribadi Tuhan seperti Musa melihat pribadi Tuhan. Dan kita melihat Tuhan dengan pribadinya sebagai manusia. Saya tidak uraikan bagaimana Musa terhadap lebih dalam pribadi Musa. Saya mungkin tidak pandai berbicara, tapi saya percaya Bapak Ibu mengerti. Saya fokuskan di situ. Ambillah pribadi Musa sebagai contoh untuk kehidupan kita, apalagi seorang pemimpin. Ya, banyak hal bagaimana menjadi seorang pemimpin dengan begitu banyak buku-buku yang kita baca, pengetahuan ya manusia. Tetapi saya mau katakan simpel saja. Kalau mau inginkan seorang pribadi yang berhasil dalam tugas yang kita emban, kehidupan kita di dunia, bagaimana kita seorang pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana kita seorang pemimpin dalam pekerjaan, bagaimana seorang pemimpin dalam suatu komunitas, suatu gereja. Ambillah pribadi Musa. Saya ajak Bapak Ibu di rumah, pribadi Musa adalah sangat contoh yang sangat besar. Sangat kita renungkan ini. Betul-betul kita renungkan bagaimana pribadi Musa. Dia menjadi jembatan bagi bangsanya terhadap Tuhan. Dan saya percaya dan sangat percaya 100% Tuhan melihat semua karena Musa. Musa dengan bangsanya, yang bangsa yang sangat tegar tengkuk, sangat menyakiti hati Tuhan. Marilah, kembali lagi saya katakan, saya sangat terkesan dengan pribadi Musa, Bapak Ibu. Jadilah seorang pemimpin dalam Tuhan. Di situ banyak rambu, banyak contoh yang sebagai seorang yang mungkin menulis buku bisa mengambil contoh itu. Banyak di situ. Karena apa? Karena itu juga keluar dari Alkitab yang menjadi standar kehidupan kita. Banyak hal-hal di dunia ini semua ada dalam firman. Apalagi yang kita baca siang ini. Jadilah seorang pemimpin dalam Tuhan. Mari kita doakan karena baru-baru kita selesai ya pemilihan umum, memilih seorang presiden. Ya, mari kita doakan presiden kita. Menjadikan presiden ini adalah hati Tuhan. Apapun keadaan presiden kita, mari kita doa sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah hati presiden kita adalah hati Tuhan di situ. Ya, apapun keyakinan, Tuhan tidak melihat keyakinan. Tuhan melihat apakah dia ada di dalam jalurku. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita doakan presiden kita yang terpilih agar apa yang dia berikan, pengambilan keputusan, apapun yang dia jalankan untuk kehidupan bangsa ini semua adalah hati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa yang benar-benar bersyukur. Bangsa kita, presiden kita adalah hati seorang nasionalis bangsa kita. Hati yang benar-benar hati Tuhan yang mau memberikan kehidupannya untuk kehidupan bangsa, masyarakat seperti kita menjadi masyarakat contoh yang masyarakat bisa mencontohi. Presiden kita adalah mempunyai hati Tuhan. Itu saja Bapak Ibu di rumah yang saya bisa gambarkan. Kiranya Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus memberikan lebih dalam lagi setelah Bapak Ibu mendengar firman hari ini. Musa adalah contoh yang paling indah dalam kehidupan kita, bernegara, berkeluarga, berkomunitas. Tuhan memberkati, ini menjadi satu teladan yang indah pada firman hari ini. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semua dan Roh Kudus memberikan hal-hal yang luar biasa lebih dari apa yang kami bawakan siang ini. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.